Ayah bunda, mom and dad semuanya, perkenalkan saya dengan Yuni Astri ya. Saya adalah seorang dokter spesialis anak. Di samping saya ada Aurel. Aurel namanya lengkapin siapa? Aurelia Christina Aren. Woi, kalau sebelah kiri ada Dilan. Dilan. Nama lengkapnya? Aurelia Dilan Alfaiski. Udah. Aurel, kan kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Dilan juga ya tentang tinggi badan. Iya. Iya. Kalau Aurel, Aku ada yang mau ditanya nggak? cita-citanya mau jadi petinju nanti. Biar tinggi itu makan sayur sama minum susu. Oh gitu. Kalau Dilan? Cita-citanya mau jadi tentara. Tentara. Kalau Dilan di sekolah Dilan sama Aurel ya, misalnya Aurel sama Dilan pernah ngeliat temennya ada yang lebih pendek atau Iya, nggak ada? aku pernah lihat ada yang lebih pendek namanya Kia, perempuan. Tahir sama Wais lebih kecil. Oh iya, Cowok. cowok juga dua-duanya. Kira-kira tahu nggak maksudnya gimana kalau ada temen yang pendek, temennya Aurel sama temen Dilan? Pengen tahu nggak dari dokter? Oh iya. Pengen tahu ya? Jadi kalau misalnya nih ada temennya Dilan atau temennya Aurel yang kelihatan lebih pendek dari teman-teman biasanya, memang kita secara umum akan menganggap anak tersebut pendek. Tapi kita harus lebih pasti menentukan apakah betul-betul pendek atau bukan dengan cara melakukan pengukuran. Pernah diukur? Pernah. Berdiri apa duduk? Berdiri. Nah dari situ setelah diukur, kita biasanya nanti masukin ke dalam kurva. Nah di situ kita lihat ada namanya kurva. Nanti kalau misalnya ketemu Dilan dari penilaian dokter, ternyata kok ini di bawah -2 untuk kurva WHO. Atau kalau udah di atas 5 tahun kayak Dilan pakainya kurva CDC di bawah persentil 3. Nah itu ternyata kita bisa anggap sebagai tinggi badan anak tersebut memang pendek. Ya makin tinggi minum susu sama makan sayur. Sama makan sayur. Kalau minum susu sama sayur itu kan kita bilangnya nutrisi gitu ya. Kalau Aurel sama Dilan aku tanya dulu deh, nutrisi itu apa? Gak tahu. Nggak tahu, taunya tadi susu terus sayur gitu ya, nutrisi. Kalau Dilan, nutrisi taunya apa? Soal apa? Tahu. Tadi Dilan makan apa tadi pagi-pagi? Nasi kuning. Pakai apa? Pakai mie. Jadi nasi kuning sama mie. Aku makan ayam. Makan ayam. Terus dikecapin. Yang masak mama. Mbak. Oh. Macem-macem nih ya, jadi ya dari yang Dilan sama Aurel udah bilang makanannya pagi ini aja udah banyak tuh. Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai tinggi badan itu pengaruh faktornya banyak ya. Jadi mulai dari genetik itu tinggi papah mamahnya. Tinggi papah mamanya Aurel sama Dilan itu akan mempengaruhi tinggi badan Aurel dan Dilan pada saat dewasa. Ada yang lain selain genetik, yaitu nutrisi. Nah habis dari nutrisi itu juga ada faktor hormonal. Selain faktor hormonal ada lagi faktor lingkungan. Lingkungan nih jadi misalnya higienitas harus terjaga kebersihannya. Contoh kebersihan apa? Cuci tangan, mandi juga ya, sikat gigi juga, buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Iya betul. Kemudian juga imunisasi. Nah, vaksinnya udah lengkap. Nah itu tujuannya supaya kita mencegah sakit ya, karena kalau misalnya sakit nanti bisa membuat tinggi badan juga tidak optimal. Satu lagi yang juga penting buat pertumbuhan seorang anak itu adalah stimulasi. Stimulasi ini Dilan sama Aurel pasti pernah kan waktu kecil diajak mama sama papa misalnya ini jerapah, ini gajah gitu kan. Iya. Terus misalnya ayo nyanyi gitu. Yang juga penting buat pertumbuhan adalah rasa kasih sayang ya, rasa cinta dari orang tua dan keluarga. Oke. Dadah. Bye-bye.
Jadi Mom and Dad, seringkali kita itu menganggap bahwa perawakan pendek udah pasti stunting ya. Pernyataan ini yang belum tepat karena tidak semua pendek pasti stunting. Tapi memang stunting itu termasuk ke dalam kelompok perawakan pendek. Gimana membedakan perawakan pendek, apakah itu stunting atau sebab yang lain, itu memerlukan sejumlah pemeriksaan. Mulai dari wawancara dengan orang tua, kemudian juga pemeriksaan fisik, pengukuran termasuk pengukuran berat badan, tinggi badan, dan kemudian juga pemeriksaan penunjang seperti misalnya kita melakukan pemeriksaan rongsen pada tulang tangan. Dari wawancara ini biasanya kita bisa mendapatkan informasi apakah memang perawakan pendek pada anak adalah pengaruh dari genetik, disertai dengan keterlambatan pubertas saat remaja, dan juga dari pemeriksaan yang lain-lain yang mendukung ke arah perawakan pendek yang normal, maka itu kita bukan sebut sebagai stunting. Tapi kalau misalnya stunting, umumnya anak itu pendek dan juga terlihat kurus. Kita lihat dari berat badan anak. Kalau memang berat badan anak ini juga kurang, maka sangat mungkin tinggi badannya juga akan terpengaruhi menjadi pendek. Jadi kita harus melakukan sejumlah pemeriksaan yang menyeluruh untuk bisa membedakan apakah ini perawakan pendek yang normal ataupun tidak normal, yang salah satunya adalah stunting.